Kuasa hukum jelaskan Habib Rizik positif COVID-19 tapi mengaku sehat. Masalahnya, jauh-jauh hari mereka sudah menyampaikan propaganda kepada pengikut-pengikut dan pengagum-pengagum RS bahwa COVID-19 itu adalah tentara Allah, tidak akan menjangkiti orang yang di dalam darahnya mengalir darah Nabi, tidak akan menjangkiti orang yang rajin berwudu, dan hanya akan membinasakan orang-orang kafir dan munafik. Jadi, kalau mengakui terinfeksi, tentu semua propaganda itu akan berbalik arah ke RS sendiri. Jangan-jangan bukan cucu Nabi, jangan-jangan tidak wudu, jangan-jangan justru kafir dan munafik. Ada pula tentara yang terakhir ini bernama Corona. Orang yang berada di Uyghur tak terkena virus ini. Banyak orang terheran-heran. Apa sebab? Salah satu sebabnya karena mereka berwudu. Setiap hari mereka membasuh tangan. Virus tidak akan terkena kepada orang yang selalu menjaga kesucian. Apa pekerjaan virus yang sesungguhnya? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih. Virus itu dalam keadaan bertasbih. Lalu siapa yang kena penyakit? Yang kena pasti yang ditetapkan Allah harus kena. Tanpa izin Allah tidak ada mudarat. Mengapa syariatnya Allah takdirkan ada ini? Oh, makan tidak terjaga, hidup yang kotor, dan berbagai hal yang kita bisa dapatkan informasinya. Efeknya, sempurnakan syariatnya, hidup bersih, makanan bersih, sikap bersih, plus doa yang banyak. Tidak ikut-ikut dengan apa yang terjadi di saat ini. Jumpa lagi di channel Rai TV, media informasi berita dan opini yang menyajikan kabar seputar politik terbaru, terpanas dan terpercaya. Yang dikupas tuntas di Rai TV hanya untuk Anda. Kami hanya mengabarkan, Anda lah yang menentukan. Selamat menyaksikan. Kuasa hukum jelaskan Habib Rizik positif COVID-19 tapi mengaku sehat. Banyak orang yang sudah curiga dari awal. Apa yang begitu rapat disembunyikan oleh RS sampai harus kucing-kucingan dengan Pemda Bogor, sampai harus relakan 6 nyawa menjadi korban di jalan tol. Tidak lain dan tidak bukan adalah seketakutannya mengakui bahwa dia memang terjangkit virus corona. Dia tidak mau terus terang pada saat itu, bahkan mengumumkan di channel TV ormasnya bahwa dia tidak terjangkit. Ada pula tentara yang terakhir ini bernama Corona. Orang yang berada di Uyghur tak terkena virus ini. Banyak orang terheran-heran. Apa sebab? Salah satu sebabnya karena mereka berwudu. Setiap hari mereka membasuh tangan. Virus tidak akan terkena kepada orang yang selalu menjaga kesucian. Apa pekerjaan virus yang sesungguhnya? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih. Virus itu dalam keadaan bertasbih. Lalu siapa yang kena penyakit? Yang kena pasti yang ditetapkan Allah harus kena. Tanpa izin Allah tidak ada mudarat. Mengapa syariatnya Allah takdirkan ada ini? Oh, makan tidak terjaga, hidup yang kotor, dan berbagai hal yang kita bisa dapatkan informasinya. Efeknya, sempurnakan syariatnya, hidup bersih, makanan bersih, sikap bersih, plus doa yang banyak. Tidak ikut-ikut dengan apa yang terjadi di saat ini. Entah apa yang dia takutkan dari hal pengakuan itu. Bukankah semua orang berpeluang terjangkit? Apalagi dia memang baru saja pulang dari luar negeri pada saat itu. Saya hanya bisa menduga hal itu dia lakukan karena dia takut pengikutnya mulai ragu dan melabeli dia bukan cucu Nabi. Disebabkan ternyata bisa juga terjangkit COVID-19. Masalahnya, jauh-jauh hari mereka sudah menyampaikan propaganda kepada pengikut-pengikut dan pengagum-pengagum RS bahwa COVID-19 itu adalah tentara Allah, tidak akan menjangkiti orang yang di dalam darahnya mengalir darah Nabi,
tidak akan menjangkiti orang yang rajin berwudu dan hanya akan membinasakan orang-orang kafir dan munafik. Jadi, kalau mengakui terinfeksi, tentu semua propaganda itu akan berbalik arah ke RS sendiri. Jangan-jangan bukan cucu Nabi. Jangan-jangan tidak wudu. Jangan-jangan justru kafir dan munafik. Itu tentu jauh lebih menakutkan daripada virusnya itu sendiri. Maka, virus pun harus disembuhkan dulu. Biarpun banyak yang menjadi korban, resiko itu harus diambil. Yang penting saat nanti benar-benar terpaksa harus berurusan dengan polisi, statusnya sudah negatif virus corona. Itu saja yang paling penting. Nyatanya, benar. Saat ditangkap, dites usap, RS dinyatakan negatif COVID-19. Pengikut dan pengagumnya pun lega. Tapi saat ada kabar bahwa RS mengalami sesak napas di dalam tahanan, orang-orang kembali curiga. Ini bisa jadi dampak dari keterjangkitannya sebelumnya. Karena menurut literasi, orang yang baru sembuh masih ada kemungkinan akan merasakan sesak napas kembali. Sekarang, kecurigaan itu mulai terjawab setelah polisi mengungkap bahwa RS sempat dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 berdasarkan hasil tes swab beberapa waktu lalu. Namun, kata Polri, saat itu RS mengaku dalam keadaan sehat walafiat. Ungkapan Polri ini pun segera ditanggapi oleh kuasa hukum RS. Sugito langsung membela kliennya dan menjelaskan, tidak semua apa yang jadi privasi keluarga harus diinformasikan ke publik atau pemerintah harus tahu. Sugito mengatakan RS tetap menjalankan aturan pemerintah bagi pasien yang positif corona. Dia mengatakan saat itu RS tetap menjalani isolasi mandiri. Kalau Habib Rizik harus mentaati ketentuan yang dijalankan pemerintah, iya, sudah dijalankan. Seperti isolasi semuanya akan diikuti, ucapnya. Lucunya, Sugito menganggap itu bukanlah satu pelanggaran hukum. Dia berdalih, Habib Rizik juga kan selama ini untuk urusan kesehatan di backup oleh tim Mercy. Kok hanya Habib Rizik sih? Kenapa hanya Habib Rizik? Karena selama ini Habib Rizik terlalu oposan terhadap pemerintah. Saya kira itu hanya tugas Sugito sebagai kuasa hukum, berdalih apapun untuk membela kliennya, melebarkan narasi kalau perlu ke pemerintah agar kliennya terbela. Padahal saya yakin dia tahu bahwa faktanya pemerintah tidak mengintervensi kasus RS sedikit pun. Dan walau banyak orang yang terkena COVID-19, pada dasarnya semua orang akan melaporkan kejadian itu. Pertama, untuk mengantisipasi kejadian yang lebih serius pada dirinya sendiri. Kedua, agar bisa menjadi proses penelusuran kontak, sehingga orang lain tidak lebih banyak yang tertular. Itu artinya orang tersebut bertanggung jawab terhadap kesehatan orang lain. Namun, apa yang terjadi dengan kliennya Sugito? Entah siapa yang mengajari, dia malah tidak mau mengaku sudah terinfeksi virus. Alhasil, tracing tidak bisa dilaksanakan. Padahal, kalau saja saat itu tracing dilaksanakan, bisa jadi mencegah virus menjangkiti wakil gubernur DKI, dan bisa pula kemudian mencegah menjangkiti gubernurnya sendiri, dan bisa pula kemudian mencegah menjangkiti gubernurnya sendiri. Tidak ingin bermaksud berburuk sangka, walau dengan narasi yang bagus sekali dari sang gubernur pun tidak boleh disalahkan kalau kita menduga terjangkitnya mereka adalah pasca pertemuan dengan RS saat mereka menyebutnya langsung sesaat setelah dia kembali ke tanah air. Terlepas dari itu semua, sekarang kita berharap Polri juga harus fokus memeriksa kuasa hukum RS, karena patut diduga mereka telah ikut memberikan keterangan palsu, menghalang-halangi negara melakukan pencegahan penyebaran virus. Dan bagi kedua pihak, RS dan kuasa hukumnya sangat tidak patut untuk dijadikan teladan dalam usaha kita memutus mata rantai COVID-19 sekarang ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati bukan hanya menjadi semboyan, tapi seharusnya merupakan suatu sikap nasionalisme mutlak bagi seluruh anak bangsa. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki identitas kebangsaan yakni Bhinneka Tunggal Ika sebagai nilai dasar persatuan bangsa. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, serta ketetapan MPR
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini diantaranya lemahnya pengamalan agama, abai terhadap kepentingan daerah, serta timbulnya fanatisme kedaerahan. Kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebinekaan dan kemajemukan. Tentunya semua anak bangsa tidak mengharapkan ke depannya Pancasila hanya diingat sebagai mitos saja. Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa nilai-nilai Pancasila bisa menjadi acuan dalam kehidupan kita berinteraksi sehari-hari. Menunjukkan sikap toleransi dan saling menghargai di tengah perbedaan bangsa Indonesia yang berbeda dalam hal agama, keyakinan, dan suku bangsa. Ini wajib dipahami dan diamalkan secara keseluruhan, diantaranya semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Bagian dari 4 konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara itu dalam keseharian tidak hanya sebatas semboyan untuk dihafal, tetapi pedoman bernegara sebagai solusi bagi kemajemukan bangsa ini. Kemajemukan sebagai berkah dan potensi kekuatan bersama, bukan sebagai pemecah belah sosial.